Halo, berjumpa lagi dengan saya, Suhu Acar. Kali ini saya akan berbicara tentang depresi. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah sedikit menyinggung tentang depresi, tentang ketidakmampuan kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dapat mengakibatkan depresi. Terus terang depresi ini masalah yang cukup banyak, bahkan kalau di tahun 2018 jumlah penderita depresi itu sudah mencapai 12 juta orang. Di tahun 2020 ini tidak menurun, jangan dikira menurun, justru bahkan meningkat. Oleh sebab itu kenapa saya menyinggung tentang bagaimana kita bisa bertahan di masa pandemi ini, salah satu faktornya juga karena perubahan-perubahan di masa pandemi ini, maka di tahun 2020 jumlah penderita depresi itu meningkat menjadi 15,6 juta. Kan? Nah, tentunya ini hal yang patut untuk kita menjadi perhatian bersama. Kenapa? Karena masalah mental health itu masih kurang mendapatkan perhatian di Indonesia. Kita cenderung menyepelekan mereka yang mengalami gangguan kejiwaan, mereka yang mengalami depresi. Ya. Bagi mereka yang menderita depresi, tentunya saya selalu menyarankan untuk mencari pertolongan, terutama mereka yang profesional, psikiater atau psikolog. Nah, selain kemudian kita mencari bantuan, ada juga hal yang penting yaitu support system di lingkungan. Nah, ini yang seringkali masih sangat kurang atau bisa dibilang minim. Seringkali kemudian kalau ada seseorang yang sedang menderita depresi, kita cenderung untuk menyepelekan. Kita cenderung ngomong, gini aja kok sedih gitu kan. Cuma kayak gini aja sudah usah dipikirin. Nasi masih enak kok stres. Ya kan? Ngapain kamu nih kayak gini? Mesti kamu ini kurang berdoa ini, kurang beriman. Oke, depresi nggak ada hubungannya sama iman ya. Depresi ya depresi aja, iman ya iman aja gitu kan. Jadi ya memang bahwa salah satu solusi itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, lewat ibadah. Tetapi itu salah satu dan bukan satu-satunya dan juga bukan selalu menjadi obat yang selalu mujarab. Nah, jadi tidak selalu berdoa itu menjadi obat yang mujarab. Apakah kemudian saya bermaksud mengecilkan makna doa? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya kan? Tapi ada support lain yang juga harus dipertimbangkan. Support yang positif dari teman-teman, dari keluarga itu sangat penting dan jauh lebih dibutuhkan. Ya. Pertolongan profesional dari psikolog atau psikiater itu jauh lebih dibutuhkan daripada nasihat-nasihat yang ya saya kadang-kadang bilang ya kayaknya kayak seperti bersifat nasihat tapi rada-rada ngebully juga gitu loh ya. Ini membuat kemudian si penderita itu semakin merasa, aduh kayaknya ada yang something wrong dengan saya, ada yang nggak beres gitu kan. Maka bersikap positif itu sangat penting bagi kita untuk menghadapi mereka yang sedang dalam kondisi depresi. Nah, bagi Anda yang merasa sedang depresi, ada beberapa hal yang penting. Pertama adalah, ini berlaku di banyak hal adalah jangan panik. Ya. Semakin kita panik, semakin kita akan stres. Ya kan? Maka jangan panik. Itu ibarat katanya begini, depresi itu seperti lumpur penghisap gitu ya, atau kemudian ketika kita berenang terus kemudian terseret arus atau terseret oleh pusaran air. Semakin kita panik, semakin kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak suportif,
maka kita akan semakin tenggelam. Semakin kita bingung, semakin kita stres, kita semakin panik ketika menghadapi depresi, maka kita akan semakin tenggelam di dalam depresi kita. Maka yang pertama adalah tetap bersikap tenang. Tentu memang sulit bersikap tenang, tetapi paling tidak setenang mungkin yang bisa Anda lakukan. Ya kan? Setenang mungkin yang bisa Anda lakukan. Jangan malu, jangan takut untuk mencari bantuan. Jika Anda merasa sedang depresi, jika Anda merasa sedang tertekan, jika Anda sedang merasa stres berat, jangan malu-malu untuk cari psikolog, cari psikiater. Di puskesmas, beberapa puskesmas yang cukup besar, itu juga sudah ada layanan psikiaternya, kan? Lalu kemudian juga jangan juga ragu untuk cerita dengan orang-orang yang Anda percaya, dengan sahabat, ya kan? Dengan saudara mungkin yang bisa Anda percaya. Tentunya sahabat dan saudara ini juga harus bisa menanggapi dengan positif. Jika Anda melihat di sekeliling Anda ada orang yang sedang mengalami depresi, maka Anda juga harus bersikap suportif, membantu, mensupport, memahami, mencoba memahami paling tidak, ya kan? Tidak menjudge, tidak menghakimi. Halah ngene ayo kamu ini. Nah, ya kan? Bersikap positif, memberikan vibe yang positif, memberikan sikap yang terbuka, ya kan? Tentu sebagai orang biasa kita mungkin tidak paham, ya, kita nggak paham soal masalah psikologi lah apa segala macam. Tapi vibe positif Anda, sikap terbuka Anda, sikap suportif Anda itu sudah sangat membantu mereka yang sedang mengalami depresi, ya kan? Nah, paling tidak ketika mereka bisa cerita dan bisa merasa lebih tenang, setelah Anda misalnya Anda sebagai orang yang depresi bisa bercerita, bisa mengeluarkan apa yang Anda rasakan, ya. Persoalan kemudian masuk akal tidak masuk akal itu masalah kedua. Yang penting Anda cerita dulu, Anda keluarkan yang menjadi beban Anda, maka setelah Anda lebih tenang, baru kemudian kita pelan-pelan mencari bantuan. Kepada psikolog, kepada psikiater, kepada tokoh agama yang kira-kira Anda yakin mampu paham untuk bisa membantu Anda. Setelah itu, kedua adalah berdisiplin untuk mengikuti. Karena ketika Anda mungkin ke psikolog, psikiater, atau mungkin ke tokoh agama, mungkin akan ada cara-cara, ya, atau terapi-terapi yang harus Anda lakukan untuk kemudian bisa meredakan permasalahan depresi Anda. Ya kan? Atau kemudian bagaimana sesi-sesi pertemuan atau konseling itu dijalani untuk menemukan kunci permasalahannya. Sesungguhnya akar permasalahannya ini di mana sih? Nah, dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Ya kan? Kita juga harus sabar mengikuti proses dan fasenya. Maka jika terus kalau kemudian kita punya support system, ya kita punya mereka yang bisa membantu, apalagi itu adalah profesional, dan kemudian kita mengikuti sesi-sesi terapi atau sesi-sesi penyembuhannya, harapan saya Anda bisa mengatasi masalah depresi ini, ya kan? Badai yang sebelumnya begitu begitu menakutkan mungkin, begitu menyusahkan, pelan-pelan mulai reda, kita mulai bisa melihat lagi dengan sudut pandang yang lebih jelas, lebih terang, dan kemudian kita mulai bisa menemukan solusi-solusi yang lebih baik untuk hidup kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu like dan subscribe
serta saya juga tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sampai jumpa.